Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah salat fardu berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab fikih, kitab Taqriratus Sadidah bersama guru kita Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kajian kitab fikih bersama guru kita kepada Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pengajian kitab Ba'dal Maghrib, begitu juga para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, begitu juga para pemirsa TV MAJT melalui channel YouTube. Rahimakumullah. Saya akan meneruskan bacaan Senin yang lalu, bagian akhir dari Arkanus Sholah, rukun sholat. Sebetulnya saya ingin segera masuk pada sunanus sholah, tetapi masih ada 1-2 rukun yang menurut saya penting mendapat perhatian, karena orang awam sering salah dalam memenuhi rukun yang terakhir ini. Ar-ruknut tasi'u utawi rukun ingkang kaping 9 iku at-tasyahhudu, tasyahud al-akhiru kang akhir. Tasyahud itu ada 2, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu ada di dalam sholat yang rakaatnya lebih dari 2, yaitu 3 atau 4. Tapi kalau sholatnya hanya 2 rakaat subuh, maka hanya ada 1 tasyahud akhir. Wasumia diarani tasyahudan ing tasyahud. Kenapa dinamakan tasyahud? Li'anna fihi, karena di dalam rukun yang ke-9 itu zikros syahadataini, ada penyebutan 2 syahadat, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Lalu disebutnya karena ada dominasi itu, dan itu dominan merupakan bagian yang tidak boleh ditinggalkan di dalam tasyahud, maka lalu kemudian disebut rukun yang ke-9 itu tasyahud. Saya ingatkan bahwa di dalam sholat rukun qauli itu yang paling menonjol satu Al-Fatihah, yang kedua tasyahud akhir. Itu rukun qauli itu. Karena itu anak-anak santri yang ngaji Al-Quran, terutama ngaji Al-Quran di pesantren-pesantren yang serius, apalagi di pesantren tahfidz, maka sering bagian awal itu dites terus di drill wawasan Al-Fatihah karena qauli. Kalau yang lain andaikan kurang fasih atau rodok kurang tertib sidik, ya, enggak masalah. Bahkan ketika Anda ruku tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim juga tidak apa-apa, artinya itu sunnah. Tapi kalau Fatihah dan tasyahud akhir itu rukun qauli, rukun sing bangsa ucapan. Syurutut tasyahudi, syarate at-tasyahud al-akhiri kang akhir ikutis atun ada 9. Songo. Pertama ayasiha ma qablahu, ini lagi syarat itu menyebut ayasiha ma qablahu. Rukun saurunge iki kudu sah. Saurunge tasyahud napa? Saurunge tasyahud akhir napa? Julus. Apa itu? Sujud yang kedua. Kalau sujudnya ndak bener, ya tasyahudnya percuma. Yang kedua ayakuna bil arabiyati. Nah ini, setiap rukun qauli maka ayakuna bil arabiyati, harus dengan bahasa Arab. Kenapa begitu? Ya itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita sholat itu kan tidak bisa ngarang. Rasulullah selalu membaca tasyahud akhir, dan tasyahud akhir itu tidak boleh dibaca dengan terjemahannya. Fa in ajaza anhu tarjama aqallahu. Nek ora iso, ya silahkan membaca sedikit saja terjemahannya. Ya, kuwi kepeksa nek wong ora iso. Tapi kalau orang Islam sejak kecil ngaji, insya Allah itu apalagi sekarang lebih bagus loh. Ada SD itu sudah pelajaran ngapal ke doa sholat itu sudah ada, SD negeri loh, SD umum. Apalagi MI, apalagi sudah TK-nya TK Islam, apalagi ditambahi dengan apa itu yang ngaji sore itu namanya Madin, Madrasah Diniyah. Syarat ingkang kaping 3 muraatu hurufihi, menjaga huruf-hurufnya. Setiap rukun qauli mesti harus dijaga hurufnya sing bener, ojo sampai kijol, ketukar. Wa dengan dod jangan ketukar, dal dengan za jangan ketukar, ain dengan hamzah jangan ketukar, ha dengan kho jangan ketukar. Saya kalau mendengarkan tartilnya Qori, yang saya nikmati itu pertama menyebut huruf itu cetok kabeh. Beda dengan yang bukan Qori yang sesungguhnya. Kalau Qori itu menyebut huruf itu cetok kabeh. Kalau nyebut huruf ha ya ketok hae, beda karo ha. Kalau menyebut za ya beda karo za. Nah, di Indonesia ini sering di beberapa daerah za itu kemudian ditukar dengan za. Minta izin, padahal aslinya itu minta izin. Al-iznu bahasa Arab ya toh.
Ya kalau sudah meresap bahasa Indonesia nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai dalam membaca iznun lalu menjadi iznun. Nah, nek wis meng Indonesia wis Jawa ni ya ora apa-apa. Izin. Pakainya jim ya toh, izin asluhu iznun, izin. Tapi bisa jadi izin, bisa jadi izin. Yang keempat mura'atu tasdidatihi. Tasdid iki dijogo tenan lho. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillahi robbil jangan sampai robbil tapi harus robbil alamin. Ini di fikih ini kenapa menyebut mura'atu tasdidatihi, karena memang itu sekali lagi rukun kauli. Yang kedua, banyak sekali terjadi kesalahan di situ, ngentengke, ngremehke. Nek urung iso ya ndak apa-apa, saisane wong salat ki saisane, tapi harus belajar. Nah, ketentuannya nek wis iso ki kaya ngene iki, mura'atu tasdidatihi. As-salawatu thayyibatu assalamu alayka assalamu alayna. Yang kelima, ingkang kaping gangsal adamul lahni. Jangan sampai terjadi keliru al-mukhilli, yang bikin kacau, yang bikin geser, yang bikin salah bil makna kelawan makna. Maknane jadi berubah. Yang keenam ayat bihi qaidan, ayat bihi ayat ingin to nekani atau ngelakoni sapa wong sing salat tasyahud qaidan hale lungguh. Ketika tasyahud orang harus dalam kondisi duduk. Ya kecuali sholatnya orang yang nggak berdiri, nggak bisa duduk, orang sakit, ini yang normal ya. Jadi kalau misalnya begini lo ya, tidak qaidan itu begini, susu begitu sujud kedua langsung bangun, belum sampai duduk sudah tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatul lillah ya. Nah, duduknya sebentar terus assalamualaikum. Kapan mocone? Mocone waktu urung lungguh. Ini salah. Jadi mocone kuwi adik-adik anak-anakku le maca at-tahiyatul mubarakatuh niku sak sampune sampean lungguh tenan qaidan. Saurunge lungguh aja. Wa idza tabijuzin min huwa fi sujud. Faidha ata, kalau orang itu menunaikan baca tasyahud ya bijuzin minhu, bagian dari tasyahud wa huwa fi sujudi, tapi dia masih sujud au qabla istiwaihi, atau belum jejeg jalisan lungguh, fala yakfi. Nah, itu tadi contohnya. Jadi kalau masih sujud ya toh, imamnya kok sujudnya suwi. Tak maca tahiyat saja. At-tahiyatul mubarakatuh, nanti begitu duduk wis kere sithik innaka hamidum majid, mboten pareng niku. Ayusmi'a nafsahu al-qiraah. Ayusmi'a syarat ingkang kaping 7 supaya memperdengarkan nafsahu ing dirinya sendiri al-qiraata bacaan. Jadi bacaan tasyahud itu harus terdengar oleh orang yang sholat, oleh kita yang sholat, memperdengarkan diri sendiri. Itu karena rukun qauli, yang namanya rukun qauli mesti itu harus minimal bisa terdengar oleh diri sendiri. Bahkan imam pun tidak boleh banter. At-tartib, rukun ingkang kaping 8 tartib urut.
Yusyaratu dzalika disyaratkan tertib idza kana tarkut tertib yukhillu bil makna, kalau tidak tertib itu akan merubah, akan mengganggu makna. Wa illa fayusannu. Ya wis pokoke tertib ya kaya uruten niku to sing kita sudah hafal itu. Jangan sampai syahadat dulu baru tahiyat. Al-mualatu, syarat yang kaping 9 ini terakhir. Al-mualatu nuli, artinya harus nyambung. Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, itu nyambung, ojo mandek. Nah, mandek suwi itu namanya bukan mualah. Jadi mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai terus mandek terus ngelamun, aku enakin jawab apa ya di SMS karo koncoku ki. Ngelamun suwi. Wong dodol ngelamun, aku mau nyusui kok kakean ya. Waduh, piye carane iki le ngandani. Terus kesuwen mandek upamane. Aqallu tasyahudi, sedikit-sedikitnya tasyahud itu kalimatnya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sithik-sithike ngoten niku. Akmalut tasyahudi saiki sing paling sempurna maca tasyahud niku pripun? Iki teng mriki di kandhake ngeten kalimatnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ar-ruknul ashiru utawi rukun kang kaping 10. Al-qu'udu ya kuwi kudu lungguh fit tasyahudil akhiri, ing dalam tasyahud akhir harus duduk, tadi sudah dijelaskan di atas. Fa in ajazan qiraatit tasyahudi wajib alaihi al-qu'ud biqadrihi. Andaikan orang tidak bisa membaca tasyahud, ya wajib bagi dia tetap duduk biqadrihi, dengan lama kira-kira selama baca tasyahud itu. Tapi itu darurat ya. Ar-ruknul hadi asyara, rukun ingkang kaping 11 as-shalatu 'alan nabi. As-shalatu maca sholawat 'alan nabi, ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi ing dalem tasyahud. Wa qaluha Allahumma sholli ala Muhammad. Sithik-sithike maca selawat niku Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau wa akmaluha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ubarik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ar-ruknu tsani asyara as-salam. Ini penting nih, perhatikan. Rukun ingkang kaping 12 menika salam. Ayat taslimatu al-ula. Yang menjadi rukun itu at-taslimatu al-ula. Salam sing pertama.
Salam sing kedua bukan rukun, ya bukan rukun tapi sunnah. Wa aqalluhu sithik-sithike salam niku pripun? Assalamu alaikum. Sithik-sithike ucapane assalamu alaikum. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Sempurnane assalamualaikum ditambahi warahmatullah. Tidak usah wabarakatuh. Nanti kalau sholat jenazah baru. Nah, kenapa gitu? Ya wis pokoknya ngono kuwi. Wong ibadah kok Arab ijtihad niku ndak perlu ijtihad. Ibadah niku prinsipnya tahu TV, niru, ngikutin paket. Yo, tapi ada filosofinya. Itu nanti filosofinya kalau kita belajar falsafatut tasyri, hikmatut tasyri wa falsafatuhu. Nah, ini kan kita belajar fikih biasa. Syurutus salami asratun. Lah ini salam ini juga ketat. Ada 10 syarat. Wa ya mansuratun. Ini yang nazomnya itu syurutu taslimin tahlilis sholati idza lagunya angel tuwa iki. Wa hiya mansuratun, nasarnya itu begini. Ketentuannya yang pertama at-ta'rif, kalimatnya harus ma'rifat. Assalamu. Ma'rifat itu tondone ma'rifat kan setunggal wonten alif lam atau idhofah. Ini dalam hal ini berarti ada alnya. Assalamu alaikum. Fala yakfi salamun alaikum. Padahal dari sisi bahasa podo lu. Tapi makna kata yang ma'rifat dengan nakiroh niku beda. Di mana kita tahu ya nahwu shorof, balaghah dan lain sebagainya, nanti baru kita tahu. Harus ma'rifat. Al-khitab, kalimatnya harus mukhatab. Alaikum. Tidak boleh assalamu alaihim. Loh aku ora kayak ngomong kok ya alaihim toh. Assalamu alaihim, assalamu alaihim. Niku mboten cekap. Al-jam'u harus dalam kata-kata yang jamak. Kum, assalamu alaikum. Jangan assalamu alaika. Jangan assalamu alaiki. Meskipun kamu sholat berdua. Sholatnya berdua ya. Assalamualaikum. Oh wong siji ya. Sora nahwu sorof kan siji kan mufrad gitu. Nek loro musanna tasniya. Assalamualaikum. Kalau jamak baru assalamualaikum. Boten. Nggih padha karo jenengan ketemu wong kan assalamualaikum toh. Sampeyan biasanya assalamualaikum napa assalamualaikum? Assalamualaikum. Kalau tuntunannya salam itu assalamualaikum. Saniki modernnya kan sing modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Hum sati swasta piye kae? Hum nggak hafal saya. Al-jam'u fala yakfi assalamu alayka wa alaikuma. Ayyasila bainal kalimataini bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhar. Antara assalamu dan alaikum itu harus nyambung. Jangan diselani oleh kalimat yang lain. Al-mu'alatu niki sami kali rukun sanese. Al-mu'alatu nuli-nuli atau nyambung utawa ojo suwi-suwi, sakata suwi, sakata. Fala yaskutu bainahuma.
Nah ini yang keenam ini, hati-hati. Ketika kamu mengucapkan assalamualaikum, itu ayakuna mustakbilal kiblati. Kamu masih tetap dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, ada orang anak-anak ini terutama saking senengnya salam imamnya, terus assalamualaikum atau sedang assalamualaikum berubah menghadapnya. Saking semangatnya noleh atau assalamualaikum. Ini berarti ketika mengucapkan assalamualaikum tidak mustakbilal kiblati. Kalau mustakbilal kiblati kan ngeten, kita tahiyat duduk menghadap barat, assalamualaikum warahmatullah. Ininya tetap assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum. Memangnya tari Aceh itu udah lihat apa kayak? Tari Aceh itu yang gini-gini tuh? Hah? Tari saman. Ojo koyo wong nari saman ya. Allah yaksida bisalami al-ikhbar anil insya. Jangan sampai ketika mengucapkan salam itu al-ikhbar balil insya. Ojo niat ono tamu terus assalamualaikum. Ono kancane teko nggih salat kok assalamualaikum. Assalamualaikum karo kanca. Jangan. Al-julus fala yakfi idza qoma qabla ayyutimmahu. Ketika salam masih tetap kondisi duduk julus fala yakfi idza qoma qabla ayyutimmahu. Tidak cukup kalau orang itu kemudian berdiri sebelum sempurna duduk dan salamnya. Ayusmi anafsau niki sami kalih rukun ingkang sanes, syarat ingkang sanes, menika harus memperdengarkan pada diri sendiri li anau ruknun qauliyun, termasuk ruknun qauliyun. Ala ayyakuna bil arabiyah walam yadhkurhu sahibun nazam al mutaqaddim. Ar-ruknu salisa asyara, rukun yang kaping 13 at-tartibu tartib. Artinya rukun yang jumlahnya 12 itu harus tertib, urut. Takbiratul ihram, Fatihah, ruku. Ojo diwolak-walik. Ruku baru kita takbiratul ihram. Tak boleh nggih. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hakadha. Karena Nabi, nah ini alasannya ini alasan yang jami' yang umum. Li'anna nabiyya karena setuhune Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat iku sholat Kanjeng Nabi hakadha ya kaya ngono kuwi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, "Shollu sholato sira kabeh kama kaya dene raaitumuni melihat kamu sekalian kepada saya, usolli ketika saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ada pertanyaan Mas Hilal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Tina Hartati dari Medoho Raya, Sambirojo, Semarang. Pemirsa MAJT TV. Mau tanya Pak Yai, bolehkah kalau kita akikoh untuk anak perempuan yang sudah balik tapi belum menikah, apakah sah kita untuk akikohin? Terima kasih. Akikoh untuk anak perempuan, anaknya sudah balik. Sunnahnya akikoh itu ketika atas memberi nama, itu sunnah. Nek keliwatnya itu mungkin bisa jadi waktu itu belum sadar, bisa jadi waktu itu lupa, bisa jadi waktu itu urung duwe, belum punya. Ya boleh ya dilakukan
sesudah anak itu dewasa, bahkan sesudah seperti saya gitu misalnya ini yang umurnya sudah 68 tahun, 69 tahun, terus misalnya din kowe urung diakekai lho waktu cilik. Ndak nggih, pun jenengan akekai kula tumbaske kambinge niki. Qadha lah, kayak salat itu qadha. Ya, kalau sekarang sudah punya, sudah berminat akekai. Wonten malih Mas Hilal? Selanjutnya pertanyaan dari Mas Samsul, bolehkah membaca doa pada sujud terakhir dengan doa yang kita susun sendiri dengan berbahasa Arab? Terima kasih. Jadi sujud itu rukun yang pendek, termasuk rukun yang bukan rukun tawilah. Kecuali sujud terakhir, boleh panjang. Nah, ada pedoman umum sedekat-dekatnya orang kepada Allah itu ketika sujud. Maka kemudian mintalah kamu saat sujud. Jadi kalau ditambahi dengan doa boleh. Ya, syiddah tasaddud fid doa itu boleh. Ya cuma saran saya ya kalau mau memperpanjang ya doanya yang maksur, yang ada petunjuknya. Kalau mau doa dengan doa sendiri boleh. Ya. Ojo banter-banter tapi pas sujud ndungone ya Allah aku ndang paringi jodoh, kok tanggone sing salat ki jodohmu. Dirasani mengko. Boleh, ya prinsipnya boleh, tapi ya terukur. Jangan terus lama sekali sampai sak jam lah terus lali turu ambek sujud engko. Wonten malih? Santri? Ada tanya? Kok nggih yang saya ada. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Yai, untuk masalah keluar dari tema masalah kurban gitu. Kebanyakan daripada instansi masyarakat seperti halnya sekolah, bahkan pondok pesantren itu ketika ingin ada kurban atau ketika menjelang Idul Adha itu model atau konsep daripada kurban itu dengan cara urunan gitu, dengan cara iuran untuk membeli sapi atau membeli kambing sehingga bisa dikurbankan. Nah, apakah hal tersebut kalau secara boleh, insya Allah boleh nggih Pak Yai? Cuman apakah nanti bagaimana niatnya, terus kurban itu buat siapa, seperti itu? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah nganake kurban utawa pesantren tahfidz MAJT Basnas nganake kurban. Tapi jumlah kurbannya enggak sesuai dengan standar fikih. Iki nek santri wonten sekawan welas kan berarti kan harusnya kurbannya 2 sapi toh. Atau sudah beli 2 sapi? Kalau kurban urunan itu alternatifnya satu. Alternatif pertama itu pendidikan kurban kepada anak-anak. Tapi akhirnya nanti pendidikan pesta daging, gitu, berpendidikan kurban, lalu kemudian pesta makan bareng anak-anak sekolah. Karepmu. Alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau memang mau kurban tenanan, ini santri ada 14. Bisa beli 1 ekor kambing. Sementara tahun ini diatasnamakan, masih namanya niki? Hendi. Tahun ngarep atasnamakan
Jadi corone niku arisan korban. Lah 4 tahun wis lulus ilang kabeh terus piye? Liane ra sidoman. Ya bisa saja toh ya tetap urunan lewat WA kan bisa ya toh. Masukkan anunya ke rekeningnya Mas Hilal. Terus nanti tahun berikutnya sampai 4 tahun, 14 tahun ya enggak apa-apa. Ya tetap kan sampean tetap jujur toh. Enggak apa-apa toh. Kan semakin nanti dapat carry itu sampean semakin sudah kaya karena sudah kerja ya. Kalau sekarang kan belum kerja masih mondok. Paling gajinya 800.000 uang saku. Nanti kalau udah kerja, misalnya jadi imam di Masjid Agung pundi Mas sampean? Wonosobo Masjid Agung bayarannya akeh. Nggih. Nanti jadi imam di sana, imam tetap itu bayarannya 8 yuta. Lu teng mriki mawon iki aja kondo-kondo lho ya. Teng mriki mawon imam entuk gajinya 5 yuta, tapi sebulan dibagi wong 5. Kerjane 6 hari tok. Enak ra? Dadi imam masjid pengen ra? Pengen? Ya iya, ngelamar toh. Nggih. Jam berapa ya Mas Hilal ini? Jam 18.42. Masih nggih. Kalau gitu saya teruskan. Bab sunanus sholati. Utawi iki bab nerangaken sunnah-sunnahe salat. Sunnatun niku mufrad, jamaknya sunanun. Ini namanya jamak taksir. Kalau muslimun jadi muslimuna itu namanya jamak salim. Ya. Tapi kalau kemudian hurufnya menjadi pecah, kafirun menjadi kuffarun, ini namanya jamak taksir. Masjidun menjadi masajidu, itu namanya jamak taksir. Jadi masjidun tuh nggak ada yang jamak yang masjiduna, itu nggak pernah ketemu saya kata-kata itu. Rojulun, rijalun. Waya sunanun katsiratun. Dalam sholat itu ada sunnah yang banyak. Ausolaha ba'duhum khomsami'ah. Bisa sampai 500 hal yang disunahkan. Wa ba'duhum ila samaniyami'ah, bisa sampai 800. Wa ba'duhum, sebagian ulama ila alfi mi'ah, alfi sunnah, 1000 sunnah. Wa fi fadliha, fadilae afdole qala Allah Ta'ala, Gusti Allah berfirman fil hadisi al-qudsi, di dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ini hadisnya panjang, ngomong liyane sih. Man sapa wonge ada memusuhi li kepada saya waliyan, wali, jadi memusuhi kekasihku. Faqad adzantuhu, maka kata Allah, saya memerangi dia. Jadi nek ono wong informasine niku wali lho, awake kudu hati-hati nggih, ngormati. Takzim, takrim. Ya. Ojo sampai menghina. Karena kadang wali itu aneh. Wali itu aneh, ada yang kelihatan wudu orang genah wali, sampai onek-onek ke wali wudu orang genah, hati-hati. Pun menang mawon. Karena ukurannya sudah lain.
Mas, udah mau adzan? Pun pirang menit? Durung. Wa ma taqarraba sapa sing wonge taqarrub ilaya maring ingsun. Wa ma taqarraba sapa wonge sing taqarrub ilaya abdi ya bisaiin ahabba ilaya mimma iftaradtuhu alaihi. Taqarrub, seorang hamba taqarrub kepadaku, kata Allah, dengan apa? Sesuatu yang sangat dicintai, hal-hal yang menjadi fardu. Wala yazalu, tidak pernah bergeser abdi yataqarrabu, bertaqarrub ilayya bin nawafili, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai dia, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka saya akan mendengar apa-apa yang menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan ini panjang tanggung ya, wis azan kuwi disengeni karo muadzin. Sampun amargi habis waktunya, kok selalu kurang ya waktunya Mas Hilal ya. Apa kita mulainya seurunge maghrib? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.